bersama dengan anak saham Indo. Tempatnya kita sharing-sharing informasi ya teman-teman seputar saham. Teman-teman seperti biasa kita coba buka dulu untuk beberapa wishlist kita ya teman-teman. Sebelumnya seperti biasa jangan lupa bantu untuk channel berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, biar selalu bisa kasih semangat buat kita untuk bisa update terus setiap harinya ya. Teman-teman sebelumnya kita buka dulu dari ISG ya. Hari ini ISG ditutup menguat ya 0,22% di area 6731, masih tertahan di pergerakan EMA 60 nya. Untuk pergerakan ISG secara swastik juga masih di wilayah sini ya, belum ada pelemahan berarti. Cuman nih masih kalau kita lihat dengan grafik juga nih kayaknya tertahan di resist ya, mungkin resist kuatnya di 6771. Teman-teman, tapi untuk yang belum punya barang, mungkin kita punya beberapa wishlist ya teman-teman ya habis ini. Untuk wishlist pertama kita ada dari sektor energi ya, ada Adaro dari grup-grup batubara nih. Oke teman-teman, jadi gini, kita sebelumnya udah pernah gambar nih ya, di sini ada gap. Kalau kita melihat kemarin jadi gini, ini sekilas membentuk cup and handle ya. Untuk pergerakan Adaro hari ini tertahan masih di wilayah resistnya di 2420 ya. Hari ini closingnya juga 2420, menguat dari hari kemarin ya 1,6%. Kalau kita lihat secara pola bentuk cup and handle kecil, target kita sampai dengan 2810-an ya. Secara swastik memang ada ini ada penguatan, cuman secara polanya udah mentok ya. Jadi mungkin kalaupun ada penguatan, mungkin menguji dulu yang pertama di area 2560-an nya untuk resist pertamanya, dengan target jauh kita tetap di 2811 2810-an. Oke, kita lihat secara sektor dari sebentar, kok nggak keluar ya. Mungkin nggak masalah, tapi coba kita ke asingnya aja ya. Karena kalau kita lihat secara asing ini ada akumulasi ya, masih ada akumulasi dengan penguatan, jadi ini masih cukup oke kita melihatnya ya teman-teman. Pergerakan dari Adaro ini kok nggak keluar ya, apalagi error, mungkin saya juga kurang paham. Nggak apa-apa, mungkin kita next saja, itu juga nggak terlalu berpengaruh. Kita bisa lihat akumulasi tapi secara asing aja nanti ya teman-teman ya. Untuk kemudian setelah Adaro ada sebenarnya ini masih cukup menarik ya, MDKA. Kenapa menarik? Karena dia sebenarnya sudah bergerak tertahan di resistnya ya. Ini tertahan di area EMA 60. Hari ini menguat tipis ya, 3350 closingnya. Pergerakan MDKA secara MACD masih oke gitu ya. Secara pergerakan foreign juga oke nih sebenarnya. Memang ada pelemahan karena udah di overbought nih ya, udah terlalu tinggi. Kalau kita lihat secara volume pun teman-teman ya, ini juga udah lumayan belum kemana-mana ya maksudnya ya. Tapi setelah ada akumulasi justru malah jatuh gitu. Nggak apa-apa. Untuk MDKA buat teman-teman yang belum punya bisa perhatikan udah entry-nya 3130 ya. 3130 ini pelemahan, target kita mungkin bisa sampai 3200-an. Yang belum punya antri pelit aja ya, karena udah menguji resist dan belum bisa ketembus, karena target jauh kita di 3800-an ya. Ada gap di sini juga di antara 3500 sampai dengan 3600-an nih kalau kita nggak salah ya. Belum sempat menguji, nggak apa-apa, mungkin bisa ya, harus ada pelemahan dulu biar nantinya bisa kembali menguat ya teman-teman. Targetnya 3200-an sampai 3210-an. Kalau MDKA hari ini ada akumulasi kah? Kayaknya turun ya. Oh iya, dari dibandingkan dengan kemarin memang secara akumulasinya turun, tapi asing tetap terus masuk ya teman-teman ya. Asing tetap terus masuk. Ya belum kelihatan, kayaknya ada error dari stoknya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Untuk pergerakan MDK bisa perhatikan 3210 sampai dengan 3450-an nya untuk wilayah TP singkatnya. Setelah MDKA ke sektor properti ya teman-teman. Kita sebelumnya udah pernah bahas nih, ada APLN target kita ke 150-an untuk bentuk confirm back cup and handle kecilnya. Ternyata nggak kuat
ya. Nggak, kalau nggak kuat berarti ya udah gitu kan, kita hapus dulu aja. Nggak kuat berarti jangan jangan maksain kita bilang oh tetap harus begini. Enggak, kita juga harus realistis sama kondisi pasarnya teman-teman ya. Meskipun secara MACD-nya kembali ada penguatan, secara swastik juga harusnya ada oke, foreign flow-nya masuknya ya masih nggak mau nih. Nggak apa-apa karena hari ini untuk APLN ada penguatan tipis ya, 1 poin aja di 0,69%, 145 closingnya dibandingkan dengan hari kemarin di opennya 144. Jadi sebenarnya tipis untuk pergerakan harga sampai dengan 149. Lagi-lagi teman-teman untuk APLN, tapi untuk secara trennya ini ya, kalau kita gambarkan dari sini memang masih ada peningkatan ya. Tuh ya. Ada peningkatan meskipun belum terlalu signifikan, tapi kalau dia berhasil break di atas 150 mungkin area status berikutnya sampai dengan 160-an teman-teman ya. Pergerakan APLN ya di sini. Buat yang masuk di mana? Antriplit aja, udah antriplit aja 143 141 nih. 143 141 di bawah 139 ya, prefer untuk nunggu ya. Kalau yang udah punya bisa out, kalau yang belum punya nunggu. Oke. Untuk APLN, kalau kita lihat asingnya gimana nih asingnya nih APLN. Oh, ada net buy ya, ada net buy 700 jutaan ya. Oke, jadi harusnya lumayan hari ini ada net buy. Oke, kemudian dari sektor properti selain APLN ada Pakuan. Pakuan sempat kita bahas, targetnya juga masih di wilayah 525-annya ya. 525-annya secara statistik ada penguatan kembali setelah kemarin sebelumnya jatuh cukup dalam nih sampai dengan berapa nih? 470-an ya, 474. Tapi ternyata closingnya masih di atas 480 ya, kalau saya nggak salah ya. Oh, ini ada sempat 478. Oke, tapi masih tertahan di pergerakan 560. Jadi untuk harusnya bisa diperhatikan sebagai wilayah entry ya teman-teman ya, sampai dengan area 470 nya bisa diperhatikan sampai wilayah entry-nya. Pergerakan Pakuan kalau misalnya di bawah 470 bisa prefer untuk keluar dulu karena ini volume juga ada peningkatannya hijau juga ya. Oke, untuk peningkatan ini ditopang dengan juga ada penguatan 2,5% hari ini ya di 490. Jadi closingnya juga cukup baik ya, moga-moga besok bisa sampai 500-an nih. Bisa di sini nguji 500-an, kalau misalnya bisa berhasil break di atas 510 berarti dia akan uji sampai 525. Pergerakan Pakuan. Kalau asing gimana bos? Asingnya ya ada akumulasi ya, terbukti di sini akumulasi. Pergerakan forwardnya juga ini kalau ada yang kelihatan ya dari biru terus sudah mulai hijau lagi, kok hijau, mulai naik lagi maksudnya ya. Oke, kebiasaan kalau hijau naik gitu. Moga-moga aja besok hijau lagi ya teman-teman ya. Pergerakan Pakuan, kemudian udah beberapa yang kita bahas. Saya sedikit pengen bahas tentang ini ya, BBYB ini. Kemarin mungkin udah saya sempat omongin ya teman-teman ya, kalau prefer dia di bawah 460 bisa prefer untuk out. Kalau kita lihat rendahnya di sini ya masih 460 teman-teman ya, masih dijagain juga nih untuk BBYB. BBB hari ini 464 ya, naik 1,7%. Tertahan secara candle di macro 10-nya ya teman-teman. Secara pergerakan swastik ini kita suka banget nih, suka banget maksudnya dia golden cross tapi dari wilayah negatifnya ya. Nah ini harusnya kalau dia nanti naik rally ini cukup panjang gitu, tidak-tidaknya bisa sampai ada 500-an ya. Nih 500-an berarti sekitar sini ya, bener sekitar sini ya, 500-an mungkin deket-deket sama wilayah sini nih ya, makrosnya yang sini nih. Nah kepanjangan segini kali lah ya, akan dekat-dekat sekitar sini teman-teman untuk wilayah sampai dengan wilayah resistnya ya. Jadi untuk yang mau spek bisa perhatikan entry-nya sampai dengan 460 teman-teman ya. Sekali lagi kalau 460 terakhirnya di 450 ya. Kalau 450 jebol ya out dulu aja udah. Out dulu kalau yang bisa berani spek dikit-dikit 460 sampai 470 ini masih oke. Targetnya terdekat 500 teman-teman ya. 500 di sini 500. Nanti jauhnya ya di 540 550. Di sini kita punya target 558 dan 560 berarti. Mungkin seperti itu BBB. Ya hari ini ada akumulasi jadi memang sejalan dengan target kita BBB teman-teman. Setelah itu ada ini cukup
saya sih jarang ya, tapi ini menarik nih. Aduh, saham agro ini bakal bentuk cup and handle yang nanti rencananya, ya bukan rencana apa ya, arahnya agak sangat besar ya. Ini double bottom mungkin ya, bukan cup and handle, double bottom. Meskipun tidak simetris banget, jadi kalau nggak simetris banget ya mungkin orang bisa bilang ini cup and handle ya, cuman ya udahlah ya, mau dibilang cup and handle atau double bottom ini mirip-mirip. Yang pasti secara pergerakan MACD oke banget ya, bahkan kalau yang punya dari wilayah 350-an ya. Target kita untuk Bang Agro sampai 46 426 ya, 426 430. Untuk target resistnya yang terdekat, kalau misalnya dia berhasil break ya berarti bisa menguji sampai di sini 461. Oh sorry, sampai dengan 460-an berarti ya teman-teman ya di sini ya, untuk jarak agak jauhnya. Tapi kalau untuk terdekat antri pelitnya di mana? Antri pelitnya di sini aja teman-teman ya. Antri pelitnya 394 sampai 400. Itu antri pelitnya, karena secara tren masih cukup oke. Kita lihat di sini ada double bottom kecil juga, kita sudah sempat gambarin kemarin ya. Double bottom kecil juga nih. Aduh, ini kurang naik. Set. Ini kurang naik. Set. Ini tarik keluar dikit. Sorry nggak lurus-lurus sama, tapi gambarannya seperti itu. Pergerakan agro kita lihat bagaimana dengan agro. Ya ada akumulasi ya, jadi memang view-nya masih cukup oke. View-nya masih cukup oke untuk pergerakan agro ya teman-temannya, dari 300-an sampai 800-an. Karena kalau kita lihat sini pergerakannya ya tertinggi juga agak lama pun 420 ya. Dan hari 408, jadi it's soon dan itu mungkin gitu ya. Itu mungkin probability-nya ada. Sama satu lagi, ini bonus aja ya, saya suka Java akhir-akhir ini. Sebelumnya pernah kita bahas teman-teman ya, untuk Java di awal bulan juga. Java ini sudah naik cukup tinggi kan, naik cukup tinggi, tapi hari ini mulai melemah. Target kita masuk dulu ke wilayah sideways kita ini ya, akan masuk ke wilayah sideways kita. Paling nggak teman-teman untuk yang punya Java nanti ya harusnya udah cuan, tapi kalau yang belum punya mungkin bisa antri pelit, cicil aja ya. Ini cicil ya, sekali lagi nyicil mulai dari 1200 sampai dengan 1170-an nya di sini. Range sini untuk antri pelit, kalau yang mau yang penting punya dulu lah. Oke, coba antri di 1270-an nya ya, di wilayah sini teman-teman ya. Wilayah sini nih tepatan dengan ini aja, kita punya patokan warna-warna di sini, pakai aja udah yang di sini gitu kan, kita nggak terlalu kan itu 1272 ya udah kan, 1270 75 atau berapa ya udah, tinggal sesuaiin aja gitu, naik turun satu oke lah. Kemudian kenapa ini jadi menarik, bisa perhatikan dia udah cukup tinggi naiknya, harusnya ada pelemahan dulu. Nah di pelemahan ini manfaatkan untuk masuk ya, karena swastik juga menunjukkan ada pembalikan arah. Secara rasa ada pembalikan arah, seharusnya mungkin ada pembalikan arah bisa sampai 1210-annya ya teman-teman, sampai dengan 1180. Kenapa ini menarik buat kita? Karena ini ya, kalau mau dilihat teman-teman ya, nih tuh, bayangkan aja dari awal bulan Juni ya, kalau kita lihat setelah ada buangan terakhir mungkin sisa-sisa Mei ya, Juni mulai masuk, belum jelas. Nah mulai pertengahan Juni ini selalu diakumulasi sampai dengan sekarang nih. Ini kalau kita total nih, anggaplah 8 1,3 1,4 2,7 sama 8,2 tuh. Itu udah hampir 11 sendiri, ini kurangin satu doang nih. Sisanya nih lihat 2 1 3 3 nih, udah ini aja udah 9 9 12 12 3 20 20 30 38 38 43 43, at least ya 45 M nih, ada orang duduk 45 sampai 48 di sini nih, ada ini ya. Kalau kita lihat sini akumulasinya cukup ngeri secara asing, jadi saya nggak tahu nih asing kenapa, karena
balik lagi akumulasi ini tanpa berita teman-teman ya, teman-teman boleh searching tuh, kayaknya hampir gak ada berita soal Java, diem-diem di akumulasi. Nah, manfaatin momennya sampai dengan antri aja mungkin ya, kalau yang pengen punya dan punya ketahanan dananya cukup oke, manajemennya bisa diatur ya. Ini cukup keren ya untuk pergerakan Java teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja beberapa saham yang mungkin kita bahas di anak saham Indo kali ini ya teman-teman. Makasih buat semua waktunya teman-teman ya. Tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini biar berkembang dari hari ke hari teman-teman. Oke, terima kasih dan salam cuan serta see you.